Sip. Okey Wan, Maharasa boleh bersedia. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita dah start tadi dan kita dah pergi kepada sedikit refleksi, bukan refleksi, revision tentang sesi lepas. Jadi saya rasa kalau doktor dah bersedia, dah okey ke doktor? Okey, insya-Allah. Okey. Jadi saya rasa kita serahkan kepada doktor lah untuk perkongsian seterusnya tentang Allah Al-Wadud. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih wa alihi wa sahbihi wa jundih amma ba'd. Saya akan merefresh ulang beberapa poin yang kemarin sampai kemudian nanti kita sampai kepada poin-poin yang belum kita diskusikan saat kita membahas nama Allah Al-Wadud, ya, untuk hanya sekedar untuk mempermudah. Kemarin kita start dari lexical meaning-nya. Jadi untuk mempermudah, kata Al-Wadud berasal dari masdar atau root word, kata wuddun, ya, wuddun, root word-nya wuddun, kemudian dibentuk menjadi the dual, isim fa'il, wadun, menjadi wadun, kemudian dibentuk intensif, namanya sighah mubalaghah, menjadi wadud. Menjadi wadud. Oke. Jadi wadud adalah bentuk intensif dari ismul fa'il. Wadun. Oke. Karena dia bentuk intensif, maka wadud mengandung makna cinta yang sangat ekstrim, karena wud tadi makna asalnya adalah sama dengan mahabbah atau cinta. Tapi cinta yang sangat ekstrim, yang continuous terus-menerus, yang translate into the blessing, favors, mercy, guidance, forgiveness, dan seterusnya. Ya. Dari kata wudun ini juga muncul kata maddah, artinya material atau substance. Makanya materialis dalam bahasa Arab disebut dengan madiyun atau materialis. Dari makna ini, karena dia saling kait-mengkait, kemarin kita sudah sampai pada kesimpulan, mawaddah adalah cinta yang sudah dimaterialisasikan atau disubstansiate. Ya. Oke. Ini kemarin dari Raghib Al-Asfihani, saya tidak ulang lagi, saya hanya ingin memudahkan saja. Jadi ada, kalau saya tidak keliru, ada 4 makna untuk kata mahabbah. Jadi kita ngawali dari persamaan antara mahabbah dengan mawaddah. Karena al-wadud adalah zatnya, ya, cinta yang diberikan namanya mawaddah. Namanya mawaddah. Dalam kamus, mawaddah dipersamakan dengan mahabbah. Karena itu sebelum kita membahas mawaddah, kita harus pahami dulu apa mahabbah dalam bahasa Arab atau yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab zaman dahulu. Setidaknya kita mendapati 4 makna, ya, dari kata mahabbah itu. Yang pertama purity, chastity, cleanliness, whiteness. Yang kedua submission, ya, obedience, humbleness. Yang ketiga instability. Yang keempat grow. Yang keempat grow. Growth and good. Ya, growth and good. Itu yang keempat. Saya ulang lagi. Yang pertama maknanya adalah pure atau clean atau white. Dari mana makna ini? Orang Arab menyebut gigi yang putih. Gigi itu disebut dengan habbabal asnan karena untuk menunjukkan purity, cleanliness, whiteness. Karena itu cinta, kalau orang Arab ngomong mahabbah itu berarti ketulusan, kebeningan, purity, cleanliness, kayak begitu. Yang pertama. Yang kedua maknanya adalah submission atau obedient. Obedient. Contohnya adalah penggunaan kata ahabbal ba'ir.
Kalau ada unta yang kemudian untanya itu kita kneel down, karena untanya kemudian sekarang tunduk patuh. Nah, ketunduk patuhan itu orang Arab menyebut dengan kalimat mahabbah. Jadi satu, cinta itu harus tulus, harus bening, harus pure. Yang kedua, di dalam cinta itu ada submission, ada obedient, ya, ada humbleness. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada instability. Orang cinta itu perasaan hatinya selalu instabil. Dia selalu instability. Tidak pernah satu sifatnya. Dia cinta antara khauf, antara roja. Kalau Ibnul Qayyim menggambarkan secara menarik, cintanya seseorang, kata Ibnul Qayyim itu kepada Allah persis seperti burung. Ada perumpamaan yang menarik dari Ibnul Qayyim tentang hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnul Qayyim, hubungan hamba dengan Allah itu seperti hamba itu seperti burung. Burung itu punya kepala dan punya sayap. Punya sayap. Dua sayap, ya, dua sayap. Nah, kepala itu kata Ibnul Qayyim adalah mahabbah, sementara dua sayap itu adalah khauf dan roja. Oke. Burung itu hanya bisa terbang jika memiliki kepala dan dua sayap. Satu, kepala digunakan untuk arah, untuk destination, untuk orientation. Ya, jadi kemana yang mau dituju, itu namanya orientation atau destination-nya kayak apa, goal-nya kayak apa. Kita ini sebagai makhluk dalam hubungan dengan Allah SWT harus ada kepalanya, harus ada mahabbahnya. Cinta itulah yang menggerakkan kita. Maksudnya yang menjadi destinasi, yang jadi orientasi kita, goal kita adalah kecintaan kita kepada Allah. Yang pertama. Tetapi cinta saja itu tidak akan mampu menggerakkan kita. Kita belum bisa flying. Karena kita membutuhkan dua sayap, kata Ibnu Qayyim. Sayap itu adalah khauf dan roja. Sayap takut kepada Allah dan berharap kepada Allah SWT. Orang kalau punya satu sayap, dia tidak akan bisa terbang tinggi. Demikian juga, orang yang hanya punya khauf dan roja, tapi tidak punya mahabbah, dia juga tidak akan bisa terarah, karena dia tidak tahu mau menuju mana. Manusia itu harus memiliki tiga sifat itu, mahabbah, khauf, dan roja. Dalam bahasa leksikal tadi, seorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia memang tidak pernah satu jiwanya itu. Ada cinta, ada khauf, ada roja, namanya taqalqal atau taharrak. Ya, ada yang moving di dalam hatinya. Ya, karena itu orang yang sudah stagnan hatinya itu tanda tidak ada cinta lagi. Orang cinta itu hatinya selalu instability. Maksudnya selalu taharrak, selalu taqalqal, selalu moving, selalu fluctuate. Ya, antara fear and hope, love, terus kayak begitu, ya. Dan itu tanda cinta, ya. Karena itu kadang-kadang hatta suami istri dia harus buat momen lagi, karena kadang-kadang setelah menjalani kehidupan bersama 2, 3, 4 tahun, kadang-kadang terasa boring, stagnan. Dia kadang keluar berdua, pergi ke New Zealand, katakanlah, pergi kemana, karena untuk merenew lagi, dan sekarang macamnya lagi, menumbuhkan. Kadang-kadang penting suami pergi 1-2 hari misalnya keluar kota, itu nanti menahirkan khauf buat istri, dan segala macamnya. Kadang-kadang tugas keluar kota, in one hand itu salah satu cara untuk menunjukkan apakah hati kita masih fluctuate antara khauf, roja, mahabbah. Kalau ada fluctuate-nya, tandanya kita masih cinta. Tapi kalau sudah stagnan terus, itu tidak ada mahabbah. Karena itu orang Arab mengartikan cinta, makna ketiganya adalah taqalqal atau taharrak. Dia fluctuate. Dia instability. Oke. Yang terakhir, yang keempat, makna cinta itu adalah an-nama wal khair al-amim. Ya, dari kata habba, habba itu seed. Ya, dalam bahasa Arab misalnya falikul habbi wan nawa misalnya. Jadi kalau
hab itu benih. Ya, seed yang kemudian nanti akan menumbuhkan sproutnya lahir menjadi tanaman, tanamannya makin besar, sampai melahirkan buah. Itulah mahabbah. Maka, sekali lagi saya ulang, di dalam mahabbah ada 4 poin. Purity, cleanliness, ya. Yang kedua, humbleness, obedient, submission. Yang ketiga, namanya fluctuation di dalam hati, ya. Yang keempat namanya growth. Cinta itu harus menumbuhkan, bukan mematikan, ya. Cinta untuk menumbuhkan kebaikan. Nah, 4 makna itu adanya semuanya di dalam hati. Ya, jadi 4 karakter dari cinta itu semuanya adanya di dalam hati. Maka ketika cinta itu kemudian disubstantiated by action, namanya mahabbah. Ya, jadi al-hubbu mastaqarra fil qalbi wal wuddu ma dhahara 'ala suluk. Ya, itu kesimpulannya. Al-hubbu cinta ma sesuatu istaqarra yang tetap, yang dwelling fil qalb, in the heart. Ya. Wal wuddu sementara mawaddah ma dhahara 'ala suluk. Substantiated by action. Jadi apa yang tadi berupa noble feeling di dalam our heart, one we substantiated by action, namanya mawaddah. Namanya mawaddah. Itu cirinya. Nah, sekarang menarik, jadi 4 makna tadi itu, ya, 4 makna cinta itu, kemudian direalisasikan oleh Allah terhadap makhluknya. Nanti bagaimana pure-nya Allah mencintai kita. Bagaimana Allah humble-nya nanti kalau kita perhatikan, ya, nanti bagaimana Allah menumbuhkan kita sebagai bagian dari sifatnya al-wadud. Ya, oke, saya lanjutkan. Jadi ini sudah. Oke, ini ayat-ayat yang relevan saya anggap enggak karena nanti di belakang ada. Ini sekarang makna yang kedua. Jadi makna yang kedua dari al-wadud tadi begitu, ya. Jadi makna pertama dari al-wadud adalah cinta yang dibuktikan dengan kenyataan. Makna yang pertama. Jadi dengan makna 4 tadi kemudian direalisasikan. Sekarang yang kedua, dari kata wadud itu maksudnya Allah yang menciptakan cinta di antara hamba-hambanya. Jadi Allah al-wadud adalah Allah zat yang menciptakan cinta dan kasih sayang di antara sesama kita. Ayyakuna makna kaunuhu wadudan ayyakhluqal mawaddah baina khalqih. Jadi yang dimaksudkan Allah sebagai al-wadud itu adalah Allah menciptakan kasih sayang atau mawaddah baina khalqihi di antara hamba-hambanya. Inilah yang kemarin kita diskusikan antara suami istri, Allah ciptakan sakinah, Allah ciptakan mawaddah, Allah ciptakan rahmah. Siapa yang ngasih mawaddah? Siapa yang memberikan rasa cinta antara seorang suami dan istri, antara seorang kakak dan adik, antar sesama umat Islam? Allah Subhanahu wa taala Al-Wadud. Jadi, bukti Allah Al-Wadud yang kedua adalah Allah menancapkan cinta di antara kita sesama hambanya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang ketiga makna al-wadud adalah anallaha subhanahu wa ta'ala yatawaddadu ibadahu ilaih wa yatawaddadu ila ibadihi wa yahlukul mawaddah fi qulubi ibadihi ba'duhum li ba'd. Ya, jadi yang ketiga adalah Allah menciptakan hambanya untuk mencintainya. Ya, jadi yang membuat seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau disimpulkan ada 3 makna di sini, salah satu ma'anin daqiqatin lil wud. Ya, jadi ada 3 makna yang mendalam dari kata mawaddah ini. Ya, ada 3. 1, cinta Allah kepada makhluk. Ya, cinta makhluk kepada Allah. Yang ketiga, cinta di antara makhluk. Nah, 3-tiganya itu sesungguhnya adalah manifestasi dari al-wadud. Dari al-wadud.
Yang pertama, misalnya cinta Allah kepada makhluk. Kita tahu semuanya tadi. Jadi mahabbah tadi yang 4 tadi dimanifestasikan atau direalisasikan kepada makhluknya sebagai bukti cintanya Allah kepada makhluk. Yang pertama. Yang kedua, makhluk nanti ya kita semuanya kemudian jatuh cinta kepada Allah. Dan kita buktikan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan submission, dengan obedient, dengan purity, dengan cleanliness, ya, dengan pertumbuhan diri kita untuk semakin menjadi orang yang baik, itu juga bagian dari Al-Wadud. Karena Allah Al-Wadud yang membuat kita jatuh cinta kepada Allah SWT. Dan yang terakhir, cinta di antara sesama manusia. Baik di antara suami istri, orang tua dan anak, kakak dan adik, hatta nanti semuanya ukhuwah basyariyah ya atau persaudaraan antar sesama umat manusia. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan ra'sul aqli ba'dal iman billah at-tawaddud ilan nas. Ya. Inti dari ra'sul aql ya. Puncak dari logika ya. Setelah iman adalah rasa belas kasihan, cinta di antara sesama manusia. Jadi menarik ya, ternyata kita ini saling mencintai satu sama lain. Kita ini bisa punya cinta kepada Allah dan Allah mencintai kita. Semuanya berasal dari asma Allah Al-Wadud. Asma Allah Al-Wadud. Ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Ini apa kok lupa saya. Oke, ada kisah menarik antara Imam Ar-Razi kana min kibaril ulama. Ya, namanya Fakhruddin Ar-Razi. Fakhr namanya kebanggaan, Fakhruddin kebanggaan agama. Jadi satu gelaran yang menarik ya. Orang dulu kalau sudah alim, sudah sangat jadi intelektual muslim dan diakui oleh umat kemudian memberikan gelaran-gelaran yang menarik ya. Salah satunya Fakhruddin Ar-Razi. Menarik, suatu hari beliau ini dengan gurunya ya, dengan muridnya fakharaja minal masjid, dia keluar dari masjid setelah pengajian ya dengan pakaian yang sangat baik ya. Pakaiannya baik Imam Razi ini dan dia keluar dari masjid setelah mengajar bersama murid-muridnya. Wa wajhuhu munir. Wah, wajahnya elok benar, tampan, bercahaya. Ya, kemudian ngelihatlah orang Yahudi. Ya, ini jadi ada ulama besar dalam Islam namanya Ar-Razi, habis pengajian memberikan kajian di masjid, keluar dengan murid-muridnya, pakaiannya baik, wajahnya glowing, kelihatan seperti orang yang orang yang the heavens lah. Kemudian faro'ahu Yahudiyun, seorang Yahudi melihatnya, melihat ini orang Islam kok ya keren banget pakaiannya, keren ya dan segala macamnya. Sementara orang Yahudinya miskin. Dan dia butuh dalam keadaan lusuh dan segala macamnya. Setelah itu orang Yahudi itu berkata kepada Ar-Razi, ya hadza yaqulu nabiyyukum. Hei imam, katakanlah, hei si alim, bukankah nabimu berkata ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir? Bukankah nabimu berkata bahwa dunia ini adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir? Fa ayyu sijnin anta? Maka penjara seperti apa kamu ini? Wa ayyu jannatin ana fiha? Dan surga seperti apa aku ini? Kata dia, pakaian saya tidak baik, saya miskin sebagai orang Yahudi. Lah kamu orang Islam, pakaiannya baik, keren. Sementara nabimu berkata, dunia ini adalah penjaranya orang Islam dan surganya orang kafir. Kata dia, kalau memang nabimu benar, ini penjara macam apa? Wong kamu hidup enak, pakaianmu baik. Sementara katanya bagi orang kafir, saya seperti saya ini orang Yahudi, dunia ini adalah surga. Surga seperti apa? Wong saya miskin. Lihat jawabannya Ar-Razi. Ar-Razi kemudian berkata, faqala lahul imam Ar-Razi, ya hadha ma ana fihi idza, kata dia.
Aku ini, kata dia, seperti ini sudah bagian yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kamu juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata dia, sesungguhnya kamu ini karena mana tadi kok hilang? Aku pakaian semacam ini karena Allah mempersiapkanku sebagai orang beriman untuk dimasukkan ke dalam surganya. Ya, nanti di surganya Allah. Dan yang ada di dunia ini, kalau mau di-compare dengan di akhirat sana atau di surga sana, itu ya seperti penjara, Mas. Sementara engkau, hei orang-orang yang kafir, maka engkau itu nanti kelak akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kau dunia ini, maka kalau mau di-compare dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka bagimu adalah surga. Ya, karena itu maka kami mendapatkan ini bagian dari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak seberapa ini. Jangan dikira bahwa maksud Nabi yang menyatakan dunia ini penjara, maksudnya kemudian orang Islam tidak boleh hidup enak. Enggak, Allah itu Al-Wadud. Allah menganugerahkan semuanya. Tapi maksudnya dunia ini tidak ada apa-apanya kalau mau dibandingkan dengan surga yang disiapkan bagi orang yang beriman. Karena itu kalau mau di-compare dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, seluruh kenikmatan yang ada di dunia ini hanyalah seperti penjara saja. Itu jawaban dari Imam Ar-Razi. Jawaban Ar-Razi ini kemudian membuat Yahudi tersebut bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah haqqan innahu jawabun, kata dia, benarlah engkau wahai Imam Ar-Razi, jawabanmu itu benar-benar menunjukkanku, menyadarkan dia. Kenapa? Karena memang kata Rasulullah SAW, ini salah satu pemaknaan hadis oleh Imam Ar-Razi ya, bahwa yang dimaksud, ada banyak memang cara memaknainya di antara para muhaddisin. Ada yang memaknai maksudnya kenapa dunia ini adalah penjara, maksudnya kita tidak bebas. Ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Misalnya seperti orang dalam penjara, yang ini boleh, ini tidak boleh. Maka ketika Nabi menyatakan bahwa dunia ini adalah penjara, maksudnya adalah bahwa hidupnya orang muslim di dunia ini seperti keadaan orang yang sedang ada dalam penjara. Maksudnya tidak bebas sebebas-bebasnya. Ada aturan halal haram yang harus dia taati. Sementara hidupnya orang kafir di dunia ini seperti orang yang ada di dalam surga karena sudah tidak ada aturannya. Dia mau melakukan apapun terserah nafsunya, terserah dirinya. Itu pemaknaan yang umum atas hadis ini. Sementara Ar-Razi menafsirkan dengan cara yang menarik ya, kontekstual ketika dia dicerca oleh orang Yahudi. Tapi jawabannya telak, kata dia, bahwa ini untuk menunjukkan juga bahwa memang di dalam Islam diperkenankan orang menggunakan pakaian yang baik dan seterusnya sebagaimana terlalu banyak ya dalil-dalil yang menunjukkan kebolehan seseorang asalkan tidak menunjukkan kesombongan dan tidak memperhatikan adab-adab sosial ya. Oke. Kita lanjutkan. Guna farqum bil rahmah. Nah, ini ada beberapa kisah mawaddah di masa Abbasiyah ya. Nggak perlu lah ini. Terlalu panjang itu. Saya kasih kisah mawaddah Umar saja. Yang menarik, Umar bin Khattab ini suatu hari Umar ingin melakukan mawaddah. Jadi ada Syekh Ratib An-Nabulsi itu membedakan antara mahabbah dengan mawaddah dan mawaddah dengan rahmah. Ya, saya tambahkan sedikit dulu. Jadi ini Ratib An-Nabulsi ya, An-Nabulsi ini membedakan antara mahabbah dengan mawaddah. Perbedaannya sedikit lagi. Sekarang dia mahabbah dengan rahmah. Jadi Allah Al-Wadud dengan Allah Ar-Rahim. Allah Al-Wadud dengan Allah Ar-Rahim. Dia membedakan bahwa kalau ini bukan mahabbah, mawaddah maksud saya. Mawaddah ya. Jadi
Bedanya kata dia, kalau mahabbah sama mawaddah jelas tadi ya, mahabbah istaqarra fil qalb, ya, apa yang ada di dalam hati, mawaddah ma dhahara ala suluk, ya, sesuatu yang disubstantiated by action. Sementara mawaddah dengan rahmah bedanya adalah kalau rahmah itu ada dasarannya, ada konteksnya. Yaitu misalnya ada orang memang membutuhkan, orang memang misalnya minta pertolongan, orangnya memang sangat membutuhkannya, dan seterusnya. Jadi kemudian muncullah rahmah. Misalnya seperti orang tidak bisa makan, kemudian kita kasih nasi. Ada orang yang tidak punya duit, tidak punya uang, kita kasih uang. Namanya rahmah. Jadi rahmah itu seperti mercy dalam konsep bahasa Inggris, meskipun tidak benar-benar mirip, tapi di dalam rahmah ada kesan memang someone is in need, ya, someone is in need, dia sangat membutuhkannya, sehingga kemudian muncul rahmah. Sementara mawaddah itu tanpa didahului dengan kebutuhan tersebut. Jadi kita memberikan pertolongan atau memberikan servis atau memberikan kebaikan tanpa didahului oleh konteks apapun. Itu maksudnya mawaddah. Kalau mau di-compare dengan rahmah. Nah, ini ada kejadian yang menarik. Suatu hari Umar bin Khattab dengan Abdurrahman bin Auf jalan-jalan di jalanan kota Madinah. Somehow kemudian they are passing di karavan. Ada karavan pedagang yang dia lihat semua orangnya tertidur. Ya, sebenarnya karavan ini tidak membutuhkan bantuan Umar bin Khattab. Ya, Umar kemudian yang menarik bilang kepada Abdurrahman bin Auf, kata Umar bin Khattab, ayo kita jaga karavan ini. Karena saya lihat kok sebuah orang yang ada di dalam karavan ini kok tidur semuanya. Saya yakin dia pasti membawa barang-barang yang berharga. Alangkah baiknya kalau seandainya kita jaga saja. Oke, maka dijagalah karavan tersebut oleh Umar bin Khattab dan Abdurrahman bin Auf. Setelah menjaga mungkin 1 jam, 2 jam, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh ledakan tangis bayi. Begitu bayinya menjerit nangis, Umar kemudian berkata kepada ibunya, ya, kata Umar, ardhi'i, kata Umar, susui bayi itu agar sakata tifl, agar si bayi itu diem. Ya, maka begitu disusui oleh ibunya, sakata tifl, maka si bayi itu diem. Tapi tidak selang lama, summa baka, menangis. Ilaiha, maka sekarang Umar berdiri kepada si ibu tersebut, dan Umar sekarang nadanya lebih keras, waqala ardhi'ih, kata Umar, kasih susu, kasih minum itu bayimu itu. Kata si ibu itu kemudian berusaha menenangkan bayinya. Diam sebentar, thumma baka, kemudian nangis lagi. Faghadaba, Umar marah kemudian. Faqama ilaiha, berdiri, dia menuju kepada ibu tersebut. Waqala ya ummah, kata dia. Umar menyebut ini, ya ummah tasu, hai evil woman, kata dia. Ya ummat tasu, wahai ibu yang buruk, kata dia. Ardhi'i, kasusui anakmu itu. Qalat, ibu ini kemudian berkata tanpa mengetahui bahwa yang berbicara itu adalah Amirul Mukminin, kata ibu ini, ya hadza ma sya'nuka bina. Karena dia tidak tahu kalau itu Umar, makanya dia bicara, ya hadza, hey you. Kira-kira begitu. Ya hadza, hey you, ma sya'nuka, what's wrong with you? Ma sya'nuka bina. Apa urusannya kamu dengan kami ini? Apa urusannya kamu dengan aku? Innani, kata dia, sesungguhnya aku ini berusaha menyapihnya. Menyapih kalau dalam bahasa Indonesia, atau saya tidak tahu apa di Malaysia sama, menyapih agar si bayi tidak menyusu lagi. Mensapih kalau di saya tidak tahu menyapih itu apa dari bahasa Jawa, saya tidak tahu dari kata sapi, karena anaknya kemudian tidak minum air susu ibunya lagi, tapi minum susu sapi. Yang wallahu a'lam, apakah itu maksudnya, I don't know. Tapi di Indonesia menyebutnya menyapih.
Saya tidak tahu kalau di apa sama di Malaysia, samakah Menyusui juga rasanya. apa? Putus susu. Oh, putus susu istilahnya. Di Indonesia namanya menyapih, ya, memutusnya dari breastfeedingnya. Oke. Dan kemudian dia bilang, sesungguhnya aku ini hendak memutus susu atau aku ini hendak menyapih anakku. Kenapa kata dia? Wa Umar la yu'tinal ata illa ba'dal fitam. Karena Umar itu, Amirul Mukminin itu tidak memberikan kepada kami al-ata, pemberian atau bantuan negara kepada bayi illa ba'dal fitam, kecuali setelah bayi itu putus susuan, kecuali setelah bayi itu disapih. Karena itu sekarang ini bayi ini memang tidak saya susui, karena itu nangis dia. Saya berusaha menenangkannya karena biar dia segera mendapatkan donasinya dari negara. Ya, bagi yang sudah punya anak tahu rasanya bagaimana susahnya menghentikan susuan. Ya, saya punya anak 5, jadi saya tahu semuanya. Bagaimana kalau malam hari pertama kali kita menghentikan minuman, aduh itu seperti perang Badar, ya. Susahnya. Masing-masing anak beda, kadang ada yang susah banget, ya. Aduh, sampai tidak tahan. Kadang-kadang gagal lagi, sampai 3 malam gagal lagi, karena kita jatuh iba sama anak yang meraung-raung nangis terus, ya. Saya nggak tahu, kalau di Indonesia menarik, ada orang-orang, apa namanya, saya katakanlah para ustadz, para kiai, yang kita mintakan doa, kemudian kiainya mendoakan gula yang kita bawa, kemudian gula itu disuruh ngasih minum sama bayinya. Itu banyak juga yang berhasil, terus kemudian dikasih minum air gula, terus dia lupa sama menyusui. Ya. Tapi banyak juga yang tidak berhasil. Ya. Jadi itu salah satu hal yang menarik dari menyapih anak. Ya. Wallahu a'lam. Tadi mana, Miss? Umar kemudian begitu dikecam oleh ibu ini dengan menyatakan, apa urusannya dengan kamu? Sesungguhnya aku ini sedang menyapih anakku. Makanya pantas saja dia menangis diam. Kenapa aku lakukan itu? Karena Umar tidak pernah mau memberikan donasi sebagai pemimpin umat Islam kepada anak yang lahir ke dunia ini, kecuali setelah dia disapih, yaitu at-ta'wid al-aili fi zamanina. Umar kemudian setelah dicerca karena perempuan ini tidak tahu kalau itu Umar, wa daraba ra'sah, Umar memukul-mukul kepalanya sambil berkata, waihak ya Ibn al-Khattab, celaka engkau wahai anaknya Khattab, celaka engkau, kam qatalta min atfalil muslimin. Berapa anak-anak orang muslim yang telah engkau bunuh, Umar? Ini kalimat hiperbolis tentu saja. Berapa banyak kamu telah menyakiti anak-anak orang muslim. Ya. Fakullu hadza ta'dzib minni wa ana sabab, kata dia. Semua kesusahan, semua azab ini akulah penyebabnya, kata Umar. Li'anal ata' ba'dal fitam hiya al-an, kata dia. Setelah itu besok paginya Umar merubah keputusan negara bahwa bayi yang baru lahir secara otomatis langsung mendapatkan donasi ya, dari state, dari kerajaan. Ya, tidak lagi menunggu sampai usia disapih. Yang menarik setelah itu, setelah kejadian tersebut, Umar sholat subuh. Para jamaah itu, karena dulu Amirul Mukminin itu juga mengimami sholat subuh, waktu sholat subuh, para jamaah tidak mampu mendengarkan bacaan apa yang dibaca oleh Umar. Kenapa? Karena Umar nangis terus, sampai susah untuk mendengarkan bacaan Umar, karena Umar menangis terseduh-seduh terus. Umar menangis pilu. Dan di malam hari, orang masih mendengar tangisannya Umar bin Khattab sambil berkata, Ya Rabbi, hal qabilta taubati fa'uhanni'u nafsi amrodattaha. Kata, ya Rabb, wahai Allah, apakah engkau menerima taubatku ini sehingga aku bisa congratulate myself? Atau sesungguhnya apakah engkau menolakku sehingga aku harus
mengerem-ngerem kalau bahasa Jawa, saya tidak tahu bahasa Indonesia. I console myself ya, atau membaiki diriku ini, masya Allah. Itu Umar bin Khattab, untuk menunjukkan wadudnya Umar. Bagaimana Umar memberikan wadud. Nah, ini hal yang menarik untuk kita renungkan. Ada prinsip di dalam Al-Quranul Karim di surat Ar-Rahman ayat 60, prinsipnya hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiadalah balasan kebajikan itu kecuali kebajikan lagi. Ya, ihsan nanti akan dibalas dengan ihsan. Ada banyak maknanya. Misalnya para Rasulullah SAW misalnya menyatakan ketika membaca hal jazaul ihsan ila ihsan, kemudian Rasul bertanya, tahukah kamu apa maksudnya ini? Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang bersyahadat, ya bertauhid, tidak ada lagi kecuali dia akan dikasih surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ihsan yang pertama adalah iman, ihsan yang kedua adalah surga. Ada juga yang menafsiri banyak hal ya. Secara umum ihsan adalah perbuatan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Perbuatan paling maksimal yang terbaik yang kita lakukan. Kenapa bisa dia merasa terbaik? Karena saat kita melakukannya, kita merasa diawasi oleh Allah atau kita merasa melihat Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menarik ini. Ihsan ini menarik kalau kita pikirkan. Jadi ini belum kita lanjutkan. Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Muslim misalnya menyatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ihsan dalam berbagai hal, dalam segala sesuatu. Karena itu kemudian setelah Allah menyatakan sesungguhnya aku mewajibkan ihsan, ya ini katabal ihsan, aku itu mewajibkan ihsan fi kulli syai' di segala sesuatu. Nah, wa idza dabahtum, maka kalau kamu menyembelih, sembelihnya dengan ihsan. Kata Rasulullah, tajamkan pisaumu dan jangan menyakiti hewannya. Pertanyaan saya yang menarik, ketika Allah SWT menyatakan kita ini bahwa diwajibkan oleh Allah untuk berbuat ihsan, tiba-tiba contohnya adalah menyembelih hewan. Kenapa ketika Allah membicarakan ihsan, contohnya kok bukan misalnya sholatlah dengan sholat yang baik, sodakolah dengan sodako yang baik, senyumlah kepada tetanggamu dengan yang terbaik. Kenapa kok contohnya adalah jika engkau menyembelih, sembelihlah dengan ihsan. Apa ini hubungannya? Kan menarik. Ketika Allah menyatakan bahwa aku tetapkan, aku wajibkan ihsan atas kalian dalam berbagai hal. Tiba-tiba contohnya adalah menyembelih. Kenapa? Begini. Karena barangkali ada orang yang berpikir begini dalam menyembelih itu. Menyembelih itu kan menghilangkan nyawa atau membunuh seseorang. Ya, membunuh hewan katakanlah. Karena itu ada orang yang bilang gini, Ustadz, memangnya apa bedanya sih mau kita membunuh dengan baik atau membunuh dengan tidak baik? Ujungnya sama, dia mati. Dan sesuatu itu kalau mati, itu tidak akan punya bad memories lagi. Dia tidak punya ingatan buruk, dia sudah mati. So, there is tidak ada perbedaan antara kita menyembelih secara baik atau menyembelih tidak secara ihsan. Tidak ada bedanya. Wong ujungnya juga mati. Itu banyak orang berpikir semacam itu. Tapi yang menarik, Allah ngajarin kita ihsan itu bahwa tidak begitu umat Islam itu. Bahwa kita ini dituntut ihsan sejak dari pikiran kita dan perbuatan kita di seluruh tindakan kita. Hatta saat kita membunuh. Sekarang bayangin, Allah menyuruh kita berbuat ihsan saat kapan? Satu, lihat, dibersihkan kepada binatang dan saat kita membunuhnya. Jadi kepada binatang dan kita hendak menyembelihnya saja, kita harus berbuat ihsan. Apalagi kalau kepada binatang yang masih hidup. Apalagi kalau kita berhadapan dengan sesama umat manusia. Maka tentu saja kita dituntut untuk berbuat ihsan. Berbuat ihsan. Karena itulah seperti Umar bin Khattab. Ya, tidak diperintah oleh siapapun. Begitu dia melihat karavan, dia mau berbuat
ihsan atau berbuat mawaddah, ya, berbuat mawaddah. Itu yang menarik kalau kita pikirkan berkenaan dengan ihsannya Umar bin Khattab kepada karavan tersebut. Nah, yang menarik kalau kita renungkan terus, Umar dapat apa? Katanya hal jazaul ihsan ilal ihsan, balasan dari kebajikan atau ihsan adalah ihsan kembali. Umar dapat apa? Dapat peningkatan keimanan, dapat kesempurnaan keimanan. Kenapa? Karena dengan cara perempuan tadi itu, ya, berkata-kata yang keras kepada Umar dan menyatakan memang apa urusanmu dengan ini. Itu membuat Umar menyadari kesalahannya, dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan itu menjadikan Umar mencapai derajat yang paling terbaik dalam pengembangan kepribadiannya. Nah, kita seringkali mengukur ihsan itu dari Allah SWT hanya berupa materi. Ya, yang pasti kalau kita ini berbuat baik kepada orang, pasti Allah balas dengan kebaikan yang lain lagi. Karena itu kalimatnya menggunakan adat, menggunakan hasr, ya, menggunakan exclusivity. Karena ada istisna illa itu, kecuali hal jazaul ihsan illal ihsan. Ya, bukankah tiada balasan kebajikan kecuali kebajikan lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah juga bagian dari mawaddahnya Allah. Ya, mawaddahnya Allah. Oke. Sekarang kita lihat di dalam Al-Qur'an bentuk-bentuk kata mawaddah, ya. Satu. Pertama sekali dalam bentuk isim alam, ya. Waddan. Hanya sekali aja. Jadi secara umum, secara keseluruhan, kata yang terambil dari akar kata wadada, ya, atau wadda di dalam Al-Quran itu terulang 29 kali. Yang pertama sekali dalam bentuk isim alam, namanya wadda. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ini berkenaan dengan Tuhan-Tuhannya orang orang Quraisy, ya. Kita tahu bersama begini, ya. Jadi kan Quraisy ini sebenarnya adalah orang Arab itu kan sebenarnya tidak mengenal ide tentang idolatry, tidak mengenal tentang berhala, ya. Dia tidak tahu berhala sebenarnya. Jadi berhala itu bukan tradisinya orang Arab, ya. Berhala itu bukan, atau statue itu bukan tradisinya orang Arab. Karena orang Arab itu tidak punya tradisi bikin simbol of God, itu tidak punya. Bahkan kalau kita lihat peradaban zaman dahulu itu, katakanlah Persia sama Romawi. Saya melihatkan dulu ada dua, ya, Persia sama Romawi. Oke, Persia itu dalam kaitannya simbol, ya, itu juga tidak seperti Romawi. Kalau orang Quraisy atau orang Arab secara umumnya, orang Quraisy atau orang Arab itu sama sekali nggak punya simbol tentang Tuhan. Dalam kaitannya dengan ini, ya, dia nggak punya simbol tentang Tuhan. Ya, jadi dia nggak punya berhala, ya, nggak ada simbol dia. Dia nggak bermain dengan simbol. Oke? Persia main dengan simbol. Karena itu agama Majusi, simbolnya adalah dia bikin manarah, bikin menara, ya, menara atau minaret dalam bahasa Inggris, ya, minara dalam bahasa Arab manarah. Kita nyebutnya manarah, dari kata nar, jadi manarah, menara, dan minaret dalam bahasa Inggris, ya. Nah, sekarang kita lihat manarah sama manarah itu berasal dari kata nar. Nar artinya sama dengan api. Maka manarah atau menara itu adalah tempatnya api. Karena dulu orang Zoroaster itu menyembah Tuhan sebenarnya. Cuman Tuhan itu dideskripsikan sebagai zat yang tidak bisa tersentuh. Zat yang beyond our imagination, our
intelek dan segala macamnya lah, karena dia powerful dan segala macamnya. Maka orang Persia itu menyimbolkan, dia symbolize the concept of God into a fire. Karena kata dia fire itu mendekati gambaran dari Tuhan. Ya, selain kita tidak tahu hakikat dari api, kalau kita berusaha menyentuhnya kita terbakar. Ya, jadi orang hanya merasakan panasnya dalam berhubungan dengan api, sebagaimana orang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Tuhan ya itu digambarkan oleh orang Persia, simbolnya adalah api. Dan apinya diletakkan di atas bangunan yang tinggi yang disebut dengan menara atau manarah. Maka ketika Persia sudah ditaklukkan oleh orang Islam, kemudian apinya diganti dengan muadzin. Maka kemudian menara masjid menjadi tempatnya orang mengumandangkan azan. Bukan lagi menaruh api. Itu menariknya Islam dahulu. Jadi dia tidak merusak culture yang ada, tapi melakukan proses islamisasi terhadap culture itu. Oke, di Romawi baru kita kenal idolatri itu, ada apa namanya penyembahan terhadap patung-patung itu, ya patung-patung itu. Nah, ini yang menarik kalau kita perhatikan karena kita nanti mendapati bahwa rumusan tentang patung-patung, ya, tentang anak Tuhan, ya, tentang logos, itu semuanya berasal dari Romawi, terutama dari Yunani. Ya, kita tahu tentang yang pertama kali ada logos, konsep tentang anak Tuhan, adopted son, tentang patung, itu semuanya dari Romawi. Dari Romawi. Nah, bagaimana di dalam Islam kok sampai nanti melahirkan Tuhan-Tuhan palsu itu, Latta, Uzza, Manat, Hubal, terus ini lagi, Wad dan Suwa'an, Yahud, Ya'uq, Nasra, ini semuanya nama-nama nama-nama patung yang mereka sembah. Nah, ceritanya adalah bagaimana orang Arab atau Quraisy yang tidak mengenal berhala, kemudian dia bikin atau menaruh berhala-berhala di Ka'bah sehingga jumlahnya menjadi 360-an. 5 diantaranya ini yang direkam oleh Al-Quranul Karim. 5 nama berhala. Waddan, Suwa'an, Yahud, Ya'uq, Nasra. 5 ini. Padahal 5 ini adalah nama-nama ulama di zamannya Nabi Nuh sana. Sepeninggal Nabi Nuh. Mereka ini adalah orang-orang yang disucikan oleh umatnya. Maka ketika mati, mereka tidak dielu-elukan, akhirnya dibikin patung sebagai bentuk penghormatan kepada 5 orang alim di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Tapi lama-kelamaan orang menyangka bahwa 5 orang ini yang sudah dipatungkan itu sebagai benar-benar yang memberikan manfaat. Sehingga mereka kemudian bikin patungnya, menyembahnya, dan segala macam. Itu yang disebut Al-Quran dengan mereka yang membuat anak-anak membuat Tuhan-Tuhan atau membuat berhala-berhala yang dituhankan itu. Yang namanya Wuddan, Suwa'an, Yahud, Ya'uq, Nasra. Nah, bagaimana riwayatnya? Kok bisa sampai ada patung di Quraisy? Ceritanya adalah ada orang yang bernama Amr bin Luhai Al-Khuzai. Nah, gini, ini yang menarik harus kita pikirkan, jarak antara Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad SAW itu kira-kira 2000 tahun. Jadi mereka ada di masa fatrah, ya, atau masa tidak ada kenabian itu selama 2000 tahun. Dan sekarang bayangin itu yang disebut Al-Quran dengan qaumun litungdzira qauman ma undzira aba'uhum fahum ghafilun, kata Al-Quran, kaum yang ghafil. Kenapa? Karena memang dia tidak tahu, nggak ada Tuhan, nggak ada nabi-nabi yang baru setelah Nabi Ismail alaihissalam. Jadi jarak Ismail Nabi Muhammad SAW sekitar
2000-an tahun. Nah, dulu yang menarik sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi, maka ada banyak yang direspeki oleh orang Quraisy. Salah satunya adalah Amr bin Luhai al-Khuzai. Kenapa? Satu, secara politik dia adalah orang terpandang karena dia adalah pemimpin suku Al-Khuzai yang pertama. Yang kedua, Amir bin Luhai ini terkenal sebagai orang yang sangat pemurah. Sangat pemurah. Kalau di musim haji, orang Quraisy dulu kan orang-orang di dunia dulu juga tetap respect kepada Ka'bah Haram, karena itu mereka tetap datang ke sana meskipun dia bukan orang Muslim. Nah, yang menarik kemudian Amr bin Luhai ini terkenal pemurahnya karena setiap tahun dia ini kalau di musim haji menyembelih 1000 ekor unta. Ya, untuk apa? Untuk diberikan sebagai makanan buat orang-orang yang sedang menunaikan haji. Saking generousnya Amr bin Luhai. Yang kedua, dia juga memberikan 10.000 pakaian kepada orang-orang yang berhaji. Masya Allah. Yang keempat, dia setiap tahun ngasih makan orang-orang Quraisy. Jadi terkenal sekali Amr bin Luhai ini sebagai orang yang sangat dermawan, kaya raya, dan dihormati. Singkat cerita, Amr bin Luhai ini pergilah ke Syria. Kalau kita compare keadaan Syria dan Arab tidak memiliki apa-apa, bangunan tidak ada, rumah sederhana, oil belum ditemukan. Sementara Rusia Internet doktor terputus ke? Doktor termute ke? mohon maaf mati sendiri tadi. Okey, doktor. Oke, saya lanjutkan sedikit biar sampai di apa yang bisa kita lakukan harus kita lakukan dengan al-wadud. Amr bin Luhai al-Khuzai ini kemudian pergi ke Syria dan dia compare, dia kagum, muncul inferiority complex ya. Jadi singkatnya dia merasa inferiority complex di sana. Maka dia melihat kemajuan di Syria itu, di Syam dengan berbagai karena dulu itu menjadi wilayahnya Romawi. Ya, maka tanyalah dia, apa yang membuat kalian sukses begini? Kamu menyembah apa? Ditunjukkanlah kami menyembah patung. Maka Amr bin Luhai pulang membawa patung. Itu ditanya. Karena itu kemudian Amr bin Luhai ini lah orang pertama yang mengenalkan Luhai untuk menaruh patung di Ka'bah dan kemudian menyembahnya. Kenapa? Tadi itu, Amr bin Luhai pemimpin politik terpandang. Dua, dia dikenal sebagai orang yang generous. Ya, karena itu kemudian diterimalah ide sampai ada berapa patung di Ka'bah? 360 patung. Ini menarik, dari generasi yang sama sekali tidak mengenal patung. Nah, yang pertama kata wud dan itu dirujukkan kepada salah satu nama Tuhan yang menurut riwayat setan masuk ke dalam mimpinya Amr bin Luhai, memberikan nama-nama 5 nama Tuhan-Tuhan yang dulu orang-orang soleh yang dulu disembah oleh umatnya setelah umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Karena itu Al-Quran menyatakan kata Waddan di sini adalah bukan merujuk kemana-mana kecuali ke nama salah satu Tuhan atau salah satu berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy. La tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la ya'ghutha wa ya'uqa wa nasra. Oke, yang kedua, muncul dalam bentuk mawaddah 5 kali di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi 5 dalam bentuk mawaddah. Ya, dalam bentuk mawaddah. Ini seperti yang benar tak 5 ini, Rek? Siji, loro, telu, 8, 9. Kenapa saya kok menulis 5 ya di situ ya?
Jangan keliru saya ini. Jumlahnya yang jelas 29, tapi kalau melihat di sini ini 1, 2, 3, 4, 6, 8 bukan 5. 8 kali dalam bentuk mawaddah. Contohnya seperti yang kemarin kita diskusikan ya. Wa min atihi, atau yang kalau di ayat 7 titik, wala in asabakum fadlu minallah la yaqulanna ka'allam yakun bainakum bainaza fauzan azima. Ya, saya tidak akan mendiskusikan terlalu banyak ya. Yang jelas maknanya seperti itu ya. Jadi mawaddah adalah cinta yang direalisasikan. Itu di lain kesempatan saja kalau kita mau mendiskusikan mawaddah, semua kata mawaddah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Tapi sudah saya kasih contohnya seperti pada keluarga ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Atau seperti Al-Quran menyatakan ini, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Larangan untuk menjadikan orang beriman untuk mengambil musuhnya sebagai aulia, teman setia atau teman yang diharapkan nanti akan memproteksi. Tidak boleh. Kenapa? Tidak boleh ngambil aulia. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Ya, sampai kemudian orang menjatuhkan atau menimbulkan mawaddah. Ya, waqad kafaru bima ja'ila akhirih. Nah, boleh. Kenapa? Karena nanti akan menipu kalian, akan membuat kalian tidak mendapatkan apa yang diinginkan, justru makin mendapatkan keburukannya. Ya, saya bukan itu fokusnya, kita masuk saja ke di dalam Al-Quran muncul di 2 ayat tersebut. Satu di surat Al-Buruj ayat 14 dan di surat Hud ayat 90. Wa huwal ghafurul wadud dan inna rabbi rahimu wadud. Rahimu wadud. Jadi kata wadud di dalam Al-Quranul Karim dikaitkan dengan kata ghafur, pengampunan Allah Subhanahu wa taala, dan juga dikaitkan dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi mudah memahami karena memang al-wadud itu tekanannya pada implementasi dari rasa cinta, maka pantas al-wadud dikaitkan dengan ghafur, karena ghafur adalah aplikasi real dari cinta. Rahim juga sama, aplikasi real daripada cinta atau al-wadud. Karena itu wadud dikaitkan dengan rahim, kasih sayang, atau al-wadud dikaitkan dengan al-ghafur atau pengampunan. Oke, 17 kali kemudian muncul dalam bentuk kata kerja, ada yang madhi, ada yang mudhari'. Ya. Oke, saya skip saja karena cuma ada 2 ayat. Kita masuk sekarang apa yang kita dapatkan. How do we gain the love of Allah Subhanahu wa taala? Sekarang yang pertama, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan kalau kita ini ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dalam Al-Qur'an ada banyak, salah satunya adalah ikuti Rasulullah SAW. Kita akan dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lihat di dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Ma'adali waliyan faqad adantu bil arf." Ya. Siapa yang menyakiti kekasihku, maka sesungguhnya aku mendeklarkan perang terhadapnya. Wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in. Tidaklah seseorang itu terus-menerus berusaha mendekati Allah. Ya, orang yang terus beribadah, berusaha mendekati Allah. Kata dengan sesuatu ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Yang paling disenangi oleh Allah adalah orang yang mendekati Allah dengan apa yang memang diwajibkan kepadanya. Tetapi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu bin nawafil, dan kalau ada seseorang yang tidak pernah selesai dia, istiqomah terus untuk takarrub kepada Allah dengan amalan sunnah, maka kata Al-Quran, hatta uhibbu, sampai aku mencintainya. Jadi kapan orang dapat mendapatkan cintanya Allah SWT? Kalau orang tersebut gemar atau ahli melakukan amalan sunnah. Amalan sunnah. Apa saja?
mau puasa, mau zakat, mau nolong orang, mau apapun sajalah. Semua perbuatan yang tidak diwajibkan oleh syarak, tetapi dihukumi sunnah. Nah, kalau orang melakukan itu, maka nanti dia akan dapat menarik cintanya Allah SWT. Dan lihat ayatnya. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Kalau aku sudah mencintainya, maka aku akan menjadi telinganya dia, yang dengannya dia mendengar. Maksudnya, sekarang dia kalaupun mendengar, dia juga akan disadarkan dengan kesadaran ruhania tadi itu. Ya, bahwa sekarang seakan-akan dia mendengar dengan aturan Allah SWT. Dia melihat tidak mau kecuali yang diperintahkan oleh Allah SWT, dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak begitu. Karena sekarang menjadi seperti orang yang sangat dekat, ya. Karena ada di dalam, karena dia sekarang yang menjadi telinganya, basornya, dan segala macamnya. Jadi ciri yang pertama adalah bagaimana kita mendapatkan cintanya Allah, perbanyak amalan sunnah. Perbanyak amalan sunnah. Oke. Ini saya nggak usah. Bagaimana kita hidup, ada diskusinya. Have close relationship with Al-Wadud. Yang pertama, bagaimana kita hidup dengan namanya ini. Buat hubungan yang dekat dengan Al-Wadud. Ya, misalnya salah satu contoh yang menarik dari gambaran dari orang yang ingin mendapatkan hubungan yang dekat dengan Allah SWT, Maryam. Sejak dia mengandung, dia sudah berikrar kepada Allah SWT, idh qalat imra'atu Fir'aun. Ya, ingatlah ketika istrinya Fir'aun, istrinya Imran maksud saya, ini bukan Maryam, tapi ibunya Maryam. Idh qalat imra'atu Imran, berkata ibunya Imran, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, sesungguhnya aku menazarkan buatmu ya Allah, ma fi batni, anak yang ada di dalam kandunganku ini. Saya sudah bertekad bulat untuk menjadikan, untuk menazarkan bayi yang ada di dalam kandunganku ini sebagai muharraron, sebagai orang yang dibebas tugaskan dari urusan dunia, karena itu dia ngurusin hal-hal akhirat saja. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Maka terimalah ya Allah, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang pertama, berhubungan. Ya, karena kita tahu Allah itu Al-Wadud, Allah sangat baik, maka cintai Allah, ya, dekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak amalan sunnah. Love Al-Wadud above everything, ya. Cintai Allah di atas apapun dan siapapun. Karena Allah SWT menyatakan apa? Qul inkana, katakan Muhammad, inkana aba'akum, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudaramu, istrimu, keluargamu, harta benda yang kamu kumpulkan, ya, perdagangan yang kamu takut kebangkrutannya, kemiskinannya, dan tempat-tempat yang kami sukai, kami ridhoi, ya. Ahabba ilaikum minallah, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Ya. Wa jihadin fi sabilihi, dan lebih kamu cintai dari jihad kepada jihad fi sabilillah. Apa katanya Allah SWT? Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Maka tunggulah sampai ya'ti Allah bi amrih. Sampai kemudian ketentuan Allah terjadi. Ya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Sesungguhnya Allah itu la yahdil qaumal fasikin, tidak akan memberikan hidayah bagi orang-orang yang fasik. Jadi yang pertama, cintai Allah, belajarlah dari Maryam untuk bisa sedekat mungkin dengan Allah Al-Wadud. Yang kedua, Al-Wadud harus kita cintai di atas segala sesuatu dan di atas siapa dan apapun saja. Ya, namanya kita mencintai Al-Wadud, hatta terhadap diri kita sendiri. Oke. Terus berikutnya, bentar.
Berikutnya yang ketiga, let your love be for the sake of al-wadud. Sekarang jadikan cinta kita ini hanya untuk atau demi al-wadud. Demi al-wadud. Ini menarik karena gini, rumus cinta itu, Allah itu kalau mencintai seseorang, nanti Allah akan mengumumkan cintanya terlebih dahulu kepada siapa? Pada penduduk langit, pada malaikat Jibril. Jibril begitu tahu, nanti Jibril kemudian akan mencintai orang tersebut. Jibril kemudian memberitahu kepada penduduk langit. Maka penduduk langit juga mencintai orang tersebut. Dan kemudian orang tersebut akan dimasukkan di dalam api, dan orang tersebut kemudian cintanya malaikat yang ada atau cintanya penduduk langit itu kemudian disebarkan ke bumi, dan kemudian penduduk bumi juga mencintainya. Jadi itu proses pengembangan cinta. Ya, karena itu kalau kita mencintai hanya karena Allah, insya Allah akan punya derivasi atau punya turunan-turunan yang kayak begitu. Jadi kalau kita kan menarik, ini sebenarnya penting untuk didalami. Kita ini hidup sebenarnya bertingkat-tingkat tujuannya. Awal-awal orang ingin hanya memenuhi kebutuhan syahwatnya. Makan, minum, mohon maaf ya, seksualitas. Sudah. Nanti begitu selesai, dia ingin mencari sesuatu yang lebih tinggi lagi. Ya, penghargaan, respect, dan segala macam engagement. Nah, nanti pada puncaknya orang itu mencari cinta. Dicintai oleh orang itu menarik dan menyenangkan. Nah, orang nanti akan mencari itu. Harapannya dia makin dicintai makin besar, makin besar, makin besar. Ya, harapannya. Tetapi yang menarik, Allah punya rumus sendiri. Kalau kita ini ingin dicintai oleh makhluk yang banyak, caranya bukan mengejar cintanya makhluk. Caranya adalah mengejar cintanya Allah SWT. Karena idza ahabba abdan, kalau Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril, maka Jibril akan berkata, innallaha qad aujaba fulan, sesungguhnya Allah itu telah mencintai si fulan ini, maka cintailah dia. Maka aku mencintai, Jibril ini mencintai dia. Dan kemudian Jibril berkata di langit, innallaha qad ahabba fulan, fala fulan fauhibbuhu, fayuhibbu ahlus sama. Kata malaikat Jibril, sesungguhnya Allah menyukai si fulan tersebut, maka cintailah dia sebagaimana penduduk langit mencintainya. Dan wa yad'u lahul qabul fil ard, dan kemudian cintanya menyebar di dunia sehingga orang tersebut diterima di seluruh oleh penduduk bumi. Itu. Yang keempat, follow the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu cara untuk mendapatkan cintanya. Karena kata Allah SWT, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu menyatakan cinta kepada Allah SWT, maka ikutilah aku, kata Rasulullah SAW. Makanya kalau kita ingin dapat cintanya Allah atau Al-Wadud, caranya adalah cintai Allah SWT. Yang terakhir adalah love to recite suratul Ikhlas. Kenapa? Karena orang mencintai suratul Ikhlas, dia juga akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang terkenal, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhib li nafsi. Tidak beriman sempurna seseorang itu sampai mencintai saudaranya apa-apa yang dirinya sendiri juga mencintai. Dia akan memberikan apa yang dia cintai sebagaimana pemberian yang diberikan kepada orang lain, ya. Itu beberapa poin penting, masih ada beberapa sisanya, tapi saya anggap cukuplah. Jadi bagaimana hidup dengan Al-Wadud tadi itu ya, satu, mutaba'ah dengan Nabi Muhammad SAW sebisa mungkin dengan mengikuti teladan kita Rasulullah SAW, kemudian berusahalah menjadikan cinta kepada Nabi Muhammad seperti kata Ibnu Qayyim tadi, kepala dalam kehidupan kita, dia yang akan menentukan kita, orientasi kita, dan dengan dua sayapnya tadi. Ya, kira-kira itu untuk Al-Wadud Kak Ha. Mohon maaf di akhir-akhir agak sleepy ini. Kalau ada yang miss-miss, saya mohon maaf. Biasa karena di rumah awal-awal ini mesti tidak tidur karena ngobrol aja sama kakak-kakak. Jadi
Itu mungkin yang bisa saya sharingkan, saya persilakan kalau ada yang mau didiskusikan. Masya Allah doktor, terlalu banyak nak cerita pasal Al-Wadud ni. Okey, alhamdulillah, terima kasih doktor untuk perkongsian Al-Wadud, sangat menarik tentang love, tentang cinta. Jadi boleh buka kepada persoalan ke doktor? Oke. Ini ada satu, ini saya baca ya di chatnya. Allah mencintai hambanya, tapi bagaimana si hamba nak latih dan tumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Saya ingat ada kata-kata dari Aristotle yang menarik. Kata Aristotle adalah we are what we act. Karena itu kata dia, excellent is not an action, but a habit. Kata dia. Menarik Aristotle. Kata Aristotle adalah kita ini adalah apa yang kita lakukan. Kita ini melakukan apa, nanti itu yang kita sebut. Karena saya mengajar tiap hari, saya disebut guru. Karena Kak H misalnya ngasih advice terus, Kak H disebut advisor misalnya. Jadi, we are what we act. Dan karena itu kata dia, excellent atau ihsan, ya perbuatan yang paling terbaik itu, orang disebut sebagai excellent itu bukan an action, tapi a habit. Maksudnya sesuatu yang dilakukan secara habitual, terus-menerus dilakukan. Sama dengan cinta, ya. Kita ini kan tujuan dari hidup itu adalah kepingin sampai menjadi derajat muhsin. Ya, sampai nanti mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan cinta. Caranya adalah apa? Dilatih. Latihnya bagaimana? Start tadi, ya. Satu, kita ini cinta itu kan harus ditumbuhkan karena kita ini punya karakter ya, bahwa kalau kita ini dibaiki sama orang, kita juga akan memperbaiki. Itu kayak apa namanya? Kayak cause and effect. Allah itu mencintai kita lebih dahulu. Karena itu Allah Al-Wadud. Jadi Allah kasih matahari, Allah kasih rembulan, Allah kasih semuanya kalau kita pikirkan itu ya. Semuanya itu untuk apa? Agar kita jatuh cinta. Kalau di film India kita sering melihat, menarik, film India itu Kak sering menampilkan beberapa dulu waktu saya masih muda nonton film India di televisi itu, ada Sri Devi dan Shahrukh misalnya, kisahnya selalu berkenaan dengan seorang laki-laki berusaha mencintai seorang perempuan, tapi perempuannya tidak diperkenankan oleh orang tuanya. Yang pertama, yang menarik adalah apa yang dilakukan oleh si laki-laki, si Shahrukh misalnya, dia terus ngirim sesuatu, mengungkapkan perasaan cintanya, menunggu di depan rumahnya, kehujanan dia, dan terus-menerus. Ya. Sampai kemudian si perempuannya jatuh hati, kemudian menerima cintanya. Maksudnya begini, logikanya itu orang kalau kita terus berbuat ihsan kepada dia, berbuat baik terus, maka akan membukakan pintu cinta buat dia. Nah, kita ini pertanyaan kita yang pertama adalah mengapa kita tidak bisa mencintai Allah? Ibarat burung ini, kita ini kok hanya punya sayap, kemana kepalanya? Kenapa kok tidak ada mahabbah di hati kita? Pertamanya itu adalah karena kita tidak menyadari dan tidak memakrifai Allah Al-Wadud. Karena itu yang pertama, lihatlah sekarang cintanya Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Sangat banyak sebenarnya kalau kita pikirkan. Misalnya renungkanlah matahari, renungkanlah rembulan, renungkanlah misalnya ya, semua cintanya Allah yang Allah guyurkan buat kita. Yang Masya Allah, kalau pikirkan itu terlalu sangat banyak yang diberikan Allah sebagai bentuk cintanya kepada kita. Baik secara umum dan secara spesifik. Baik secara umum dan secara spesifik kalau kita pikirkan itu. Karena kemudian kalau kita memahami angin, udara, tumbuhan, suami, istri, anak, dan segala macamnya, kita akan, ya Allah, betapa wadudnya engkau. Dan hasil dari makrifah kita akan Al-Wadud itu akan membukakan pintu cintanya. Kita akan pelan-pelan kemudian mencintai Allah SWT. Semakin kita cinta, maka kemudian semakin terbuka lagi kebaikannya. Ya.
Karena lihat, coba saya tunjukin saya ada kajian sedikit ya. Menurut saya ini cukup menarik. Misalnya saya ada kajian Al-Hikam dengan teman-teman di Melbourne. Saya tunjukin satu prinsip yang juga menarik menurut saya. Sebentar. Oke. Ini misalnya Ibnu Athaillah itu punya ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan ayat-ayat Al-Quran karena beliau mensarikan isi Al-Quran dan hadis kemudian menggunakan bahasa yang puitis yang beliau gunakan. Oke, kita lihatkan saya sarikan salah satu kebesaran mana ya? Sebentar. Oke. Allah Subhanahu wa taala itu dalam kehidupan kita itu memberikan dua hal. Satu, kadang Allah memberikan i'ta atau pemberian, he gave us. Dia memberikan, kita kepingin sesuatu Allah kasih. Kita kasih dapat makanan, minuman, punya keluarga, punya pekerjaan, semuanya lah. Dan kita, we need something, he provide something. Kita mencintai sesuatu Allah kasih, dan segala macamnya lah. Ya, kita punya cita-cita Allah kabulkan. Yang pertama, tindakan Allah di dalam memberikan kepada kita sesuatu namanya al-i'ta. Tetapi kadang-kadang dalam hidup kita juga ditolak. Ya, namanya al-man'u. Misalnya kita sudah kepingin ini tapi ternyata gagal. Kita ini ternyata mati orang tua kita. Dan segala macamnya lah, namanya al-man'u. Tidak semua yang kita inginkan diturutin. Ya, mendapatkan sesuatu namanya al-man'u. Lah, dua-duanya ini kita dapatkan dalam hidup. Kita dapat i'ta atau kita dapat al-man'u dalam hidup. Lah, makhluk biasanya mengukur kebaikan Allah itu hanya dari di sini. Kalau kita dapat i'ta, kita bergembira. Tapi kalau kita dapat al-man'u, kita tidak bergembira. Ibnu Athaillah meminta kita untuk jauh lebih dewasa lagi. Kenapa? Karena kata Ibnu Athaillah, Allah itu di dalam berinteraksi dengan kita memang memberikan dua hal ini, i'ta sama man'u. Tujuannya untuk apa? Untuk musyahadah, untuk agar dia menunjukkan kepada kita witnessing, agar kita witness. Gini, musyahadah itu satu pengalaman yang akan dimiliki oleh kita, dan pengalaman itu akan kuat menghunjam kepada diri kita, seperti learning by experiment, atau learning by doing. Ya, ini bukan teoretikal. Kenapa sih kadang kok kita misalnya menginginkan sesuatu tapi tidak dikabulkan oleh Allah SWT? Kenapa sih kadang kita juga diberikan oleh Allah SWT? Tujuannya adalah agar kita witnessing something. Kita witness. Nah, witness apa? Kenapa Allah kok ngasih witness itu? Karena Allah ingin mengenalkan dirinya, agar kita ini bisa memakrifai Allah secara baik. Nah, kita ini witnessing Allah dari dua sisi. Satu, kita witnessing birrullah, his kindness. Jadi agar kita tahu, oh kalau kita minta kita diberi oleh Allah. Kalau kita diberikan, namanya birrullah. Tapi kadang-kadang kita juga tidak diberikan oleh Allah. Kita sedih, kita sakit, kita gagal, dan segala macamnya. Kita tidak mendapatkan apa yang kita cita-citakan, agar kita tahu apa? Agar kita witnessing his power. Bahwa kita in his control, bukan kita mengontrol Allah SWT. Inilah cara pengenalan Allah yang benar. Jadi kalau kita ini hanya kenal Allah birullah saja, tidak mengenal qahrullah, kita ini tidak memakrifai Allah secara benar. Gitu maksudnya. Sehingga kita ini di dalam berinteraksi dengan Allah, atau mengapresiasi Allah, atau bermuamalah dengan Allah, itu dengan muamalah yang benar. Bukan meletakkan Allah hanya sebagai yang memberi, tapi juga mengakui bahwa Allah itu
qahhar gitu. Dan yang menarik kata atau baik birrullah ataupun qahrullah ini, kindness sama powernya itu, semuanya adalah muncul dari lutfullah. Muncul dari his loving kindness-nya Allah. Karena lembutnya Allah. Allah itu ingin ngajarin kita bahwa Allah itu juga al-bir, al-bar, bahwa Allah itu juga al-qahhar. Tetapi qahhar dan al-barnya Allah itu muncul dari al-latifnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini namanya ma'rifatullah. Jadi kalau kita ini bisa memakrifi Allah secara baik, maka insya Allah nanti pelan-pelan kita akan jatuh cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik lagi kalau kita perhatikan, ini nanti disusul dengan kalimat yang menarik, katanya Ibnu Athaillah. Kata Ibnu Athaillah, lihat. Sekarang Ibnu Athaillah ngasih penjelasan buat kita. Kenapa sih ada orang taat, tapi kadang-kadang kok tidak dikabulkan oleh Allah SWT? Ya, jadi menarik. Kita ini sudah taat, perfect, sholat tahajud dengan baik, semua sesuai dengan yang kita sesuai dengan aturan. Kita sudah obey kepada Allah SWT, kemudian gagal kita. Kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Pertanyaannya adalah, kenapa bisa demikian? Ya, karena begini ya, kita ini kalau mentaat sama Allah, sholat, zakat, puasa, udah makin baik kepada Allah SWT, itu yang sering kita mendapatkan apa? Mendapatkan al-i'ta' tadi. Ya toh? Jadi makin soleh, makin baik, makin soleh, semua pekerjaan jadi baik. Lah, nanti ada penyakit ruhani di dalam ketaatan kita kepada Allah SWT. Karena kita ini maunya biar perfect, biar sempurna iman kita. Maka Allah juga menguji ketaatan itu. Ya, agar ketaatan kita itu benar-benar pure, benar-benar bening, benar-benar dia berangkat dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, nanti penyakit ruhaninya, kalau kita ini makin taat, makin taat, makin taat, singkat cerita, kemudian ini jadi mudah, yang ini saya sukses, yang sana saya gagal. Nanti Allah ngasih test case. Kira-kira kalau kamu sudah taat, terus kamu punya keinginan, terus tidak tercapai, bagaimana sikap ketaatanmu? Karena nanti orang itu kalau tidak pernah tidak gagal, maka nanti dia merasa jeleknya ya. Ketaatan itu adalah tool untuk kesuksesannya. Ketaatan itu adalah wasilah dia untuk memenuhi keinginan egoismenya. Dan itu bahaya, karena sesungguhnya tidak pure lagi. Kan itu Allah ngasih ujian di saat keinginan Allah dengan keinginan kita bertabrakan. Mana yang kemudian bagaimana kamu menempatkan ketaatan lagi kepada Allah SWT. Karena nanti yang benar adalah saya mau gagal atau tidak gagal. I pass or I fail. Nothing to do with my obedience to Allah SWT. Saya taat terus. Saya diterima mau jadi government employee atau saya ditolak menjadi government employee. Tidak akan mengubah obedience saya kepada Allah SWT. Kalau kita sudah kayak begitu, namanya kita benar-benar muttaqin. Nah, godaan orang di dalam taat itu nanti begitu. Karena dulu waktu hidup tidak dalam ketaatan, tidak ngaji Quran, tidak tadabbur Quran, sholat tidak bagus, segalanya amburadul, hidup rasanya gelap, pikiran capek, ya tidak ada kebahagiaan dalam hidup. Once kemudian kita taat kepada Allah, semuanya seem to be easy sekarang. Sekarang semuanya mudah, jalan terbuka. Nah, nanti ada ujian lagi. Saat apa? Saat kemudian Allah menguji ketulusan kita kepada Allah SWT. Agar apa? Agar ketaatan kita ini makin semuanya. Rasulullah juga diuji. Coba kita pikirkan. Rasulullah kurang apa? Dia good warner, good prophet, the best warner. Dan kemudian membawa the best content of dakwah, the best risalah, the best performance di dalam dakwah. Taatnya minta ampun. Dakwah ke orang Taif, gagal. Pertanyaannya kalau kita pikirkan, kalau kita kemudian, apakah kita begitu dakwah kita ditolak,
tidak diapresiasi oleh orang, apa yang terjadi pada kita? Apakah kita kemudian menyatakan maunya Allah ini apa sih? Saya kurang apa? Saya sudah taat, saya sudah begini, kenapa saya gagal? Why fail? Kenapa saya fail? Bukankah saya sudah taat sama Allah? Bukankah saya begini? Itu bagi orang yang belum mature di dalam ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan yang menuntut pemenuhan keinginan, our self interest, a need, itu sesungguhnya belumlah merupakan ketaatan yang sempurna. Ketaatan sempurna. Lihat jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang Allah menguji. Lihat jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, aku mengadukan ya sedikitnya usahaku, lemahnya kekuatanku. Tapi ya Allah, asalkan engkau tidak marah kepadaku karena aku gagal dakwah di Taif. Kalau persoalan saya berdarah-darah, saya harus berlari 5 kilo. Tidak jadi masalah buat saya. Asalkan engkau tidak marah kepadaku, saya tidak peduli dengan keadaanku ini. Itu namanya haqqut ta'ah. Itu namanya ta'ah yang benar. Yang tidak bergantung kepada kesuksesan, kesenangan, atau penderitaan kita. Jadi kalau omong sederhananya, kita mau sakit, mau sehat, tetap sholat. Kita mau gagal atau berhasil, kita tetap sholat. It's nothing to do with our success or failure. Taat is taat. Itu bagian dari diri saya. Dan itu harus dilatihan, bukan teori begitu itu. Kita kalau cuma teori masih mudah. Untuk sholat mungkin masih mudah kita. Lihat dong, kita saat diuji sakit saja, sholat sudah terasa berat. Apalagi untuk ketaatan-ketaatan yang lain. Nah, kita ini kepingin kayak begitu kepada bagaimana menumbuhkan cinta, begitu itu tadi. Kenali Allah secara baik. Kata orang kita, tak kenal maka tak sayang. Yang membuat kita ini tidak bisa cinta sama Allah SWT adalah karena kita belum mengenal Allah secara sempurna, secara baik. Andai kita mengenal Allah secara baik, insya Allah itulah yang akan membuat kita perlahan-lahan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau cinta nanti di building terus, nanti pelan-pelan akan muncul halawatul iman, nikmatnya iman. Jadi pertama, berangkatlah dari ma'rifatullah. Kapan? Melalui apa? Satu, melalui semuanya, tanda-tandanya Allah. Ya, saya kalau mau mencintai seseorang, saya kenali dulu karakternya, sifatnya, suaranya, semuanya lah yang menyangkut tentang dia. Itu yang akan memikat saya, menarik saya. Sama dengan kita kepada Allah SWT. Ya, dalami Al-Quran sebagai kalamnya, lihatlah langit, lihatlah semua sebagai ayat-ayatnya. Ma'rifatullah, pelajari namanya, karakternya, sifatnya. Itu yang nanti akan membuat kita jatuh cinta. Kalau nanti sudah jatuh cinta, kita building terus ketaatan, nanti Allah anugerahkan namanya halawatul iman, sweetness of iman. Nah, kalau sudah sampai di sweetness, makin banyak. Dan terakhir mungkin saya offer saja, KH minta nanti kajian apa lagi. Saya kok tertarik membahas, saya tidak tahu apakah sudah atau belum, tapi kalau belum, mungkin saya akan membahas ayat-ayat yang berbicara tentang Allah mencintai. Karena ada banyak ayat Al-Quran, misalnya innallaha yuhibbu, wallahu yuhibbu. Jadi ayat-ayat yang berkenaan dengan siapa saja yang dicintai Allah dan siapa saja yang tidak dicintai oleh Allah SWT sebagai pelengkap Al-Wadud. Ya. Mungkin itu ada buku tipis dari Umar Sulaiman di Amerika sana yang nanti bisa di-sharingkan kayaknya cukup sederhana dan simple. Nanti ayat-ayatnya baru kita kaji lebih dalam, tidak terlalu banyak, mungkin bisa 2 season untuk pelengkap dari cinta kepada Allah SWT. Sehingga kita tahu kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kita harus membuat karakter kita seperti siapa. Ya, innallaha yuhibbul muqsitin, innallaha yuhibbul mutatahhirin, innallaha, dan seterusnya. Kita harus jadi muqsitin, kita harus mutatahhirin, kita jadi muttaqin, dan segala macamnya, serta dilihat konteks ayatnya. Itu kalau memang tertarik, mungkin kita bisa ke sana sebagai tambahan dari Allah Al-Wadud. Demikian mungkin, Mas Lukma. Saya kembalikan. Okey, Masya Allah. Kita pun sangat excited lah insya Allah untuk dengar perkongsian doktor untuk melengkapkan Al-Wadud ni.
kerana kita pun nak tahu tentang Allah mencintai itu kan. Jadi doktor kita dah 9 suku. Okey. Ya. Doktor nak Nanti kalau misalnya disetujui oleh Kak H kasih tahu saya, kayaknya saya punya PDF-nya bukunya Syekh Umar Sulaiman yang di State, nanti bisa saya kirimkan, terus dari buku itu bisa dijadikan pegangan, meskipun saya tentu saja tidak hanya menggunakan punyanya Syekh Umar Sulaiman, saya pikir itu juga akan menarik untuk membuat kita makin tahu bagaimana kita ini bisa dicintai oleh Allah SWT. Demikian mungkin Wan Mas Lukma, terima kasih. I'm sorry little bit sleepy again, tapi semoga ada manfaatnya dan semoga kita dijadikan oleh Allah SWT orang-orang yang layak untuk dicintainya dan kita saling mencintai karena Allah SWT yang kelak kita bisa berkumpul bersama-sama di surganya bersama Sayyidul Khalq Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian adanallahu iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, kalau doktor tak ngantuk macam mana agaknya pula?